Dengar enggak ini suara saya? Dengar, Pak Agus. Oke. Dengar Pak Agus, Tuhan berkati. Siap. Ya, saya akan share screen ya. Ya, minta maaf kalau lama saya nggak muncul karena kegiatan kadang berbenturan dengan cucu, gitu kan. Jadi Pak Joko bisa merasakan tuh berbenturan dengan cucu, Pak. Sangat-sangat sekali, Pak. Lah, tiap malam dibenturkan sama cucu terus itu. Ya, malam ini kami akan berbagi tentang lost secret of success. Jadi rahasia sukses yang hilang dalam kehidupan kita. Kemarin saya juga dibagikan ini di Jawa Timur, pas kebetulan jadwalnya berurutan. Malam ini saya akan bagikan lost secret of success. Ya. Bentar. Ya, bisa lihat semua? Ini kok langsung Bisa, Pak. Bentar. Kurang besar saja, Pak. Ya, bisa. Bentar. Ini saya Bisa. stop sharing dulu. Langsung di F5 kok. Ya. Oh, nggak muncul ya? Bentar, Bang. Itu langsung di F5 langsung muncul loh, Pak. Oh ya, F5 ya. Oke. Nggak muncul kok. Itu langsung N ya, kok. Bagus langsung N itu, Bikin Udah muncul. Ya, sudah muncul. Start from the beginning ya. Iya. Start bikinnya, mulai start bikin. Ya. Oke, ya. Ya, itu. Terima kasih. Ya, lost secret of success. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Kita tidak bisa bersyukur karena kita tidak bisa melihat sukses-sukses kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lost secret of success. Jadi, kalau kita lihat definisi sukses menurut dunia, itu sejauh mana kita mampu deal with dengan situasi dan kondisi kita. Deal with itu maksudnya kita menghadapinya. Bagaimana kita mampu menghadapi situasi dan kondisi kita, itu menentukan seberapa sukses kita. Saya akan cepat di sini, nanti ada step-step yang lebih perlu kita cermati. Apa langkah-langkah strategis dalam pencapaian sukses? Jadi setiap kita itu punya kriteria sukses dan punya langkah-langkah untuk mencapai sukses itu. Pemahaman akan definisi sukses mempengaruhi strategi yang akan kita ambil. Jadi kalau menurut saya, sukses itu punya aset yang banyak, punya rumah 2. Berarti saya akan mengambil langkah-langkah untuk bagaimana mencapai kepemilikan 2 rumah. Kalau sukses menurut saya adalah pendidikan yang tinggi, aku harus cari gelar S2, gelar S3, berarti pemahaman akan definisi sukses itu strategi yang akan kita capai ke sana. Oh, berarti aku harus sekolah, aku harus belajar, aku harus menempuh studi untuk mencapai S3, S2, S3. Nah, kemudian apa itu sukses? Kalau kita sudah tahu pemahamannya, strateginya, sukses yang terkait dengan pengembangan diri, itu menjadikan definisi sukses seseorang bisa berbeda dengan yang lain. Jadi kalau aku pengen sukses di sini, saya pasti punya usaha lebih dibandingkan orang lain yang tidak punya sukses di sini. Saya pengen sekolah S2, pengejaran saya akan di sana. Saya punya usaha lebih dari yang lain, yang tidak sekolah S2. Saya pengen usaha saya lancar di sini. Otomatis
Saya punya usaha lebih dibanding yang lain untuk membuat usaha lancar. Kemudian, mengapa banyak orang yang gagal? Banyak orang yang tidak mengerti dan memahami definisi sukses, makanya dia menganggap bahwa dirinya gagal, aku tidak berhasil. Kenapa? Karena definisi sukses punya itu berdasarkan definisi sukses milik orang lain, versi orang lain, ataupun versi dunia, profesional, pengusaha, dan bintang film. Jadi kalau saya ngomong itu, ukuran sukses secara umum itu apa? Kekayaan, punya properti banyak, komunitas pergaulan, bisa pejabat-pejabat, wah itu punya gelar kesarjanaan, itu secara umum orang ngomong, wah studimu sukses, wah kerjaanmu sukses, usahamu sukses, karena dilihat dari ukuran-ukuran itu secara umum yang orang lihat. Kemudian, kalau saya tanya, selama apa yang menjadi kriteria sukses bagi kita? Apakah kekayaan? Apakah pendidikan? Apakah ketika kita bisa sehat sampai usia tua? Ataukah banyak hal yang masing-masing kita punya kriteria sukses? Tapi yang umum orang lihat adalah kekayaan. Sekarang sebelum selama saya bicara ini, coba masing-masing kita buat definisi sukses yang baru menurut kita. Jangan mengadopsi sukses orang lain. Saya akan sharing sedikit tentang zaman saya masih start awal bekerja, saya sering diantar oleh sopirnya om saya. Dan om saya, sopirnya om ngomong sama saya gini, manggil saya Ho, Pak Man ini Ho, orang sukses. Loh, kok bisa Pak? Sukses apanya gitu kan? Saya usia sudah 60 tahun, anak-anak sudah punya koyo semua. Wis duwe koyo kabeh. Sudah punya kerjaan, sudah punya kekayaan sendiri-sendiri. Anak pertama buka tambal ban, anak kedua punya bengkel, anak ketiga ikut suaminya juga sukses. Suaminya juga sudah punya pekerjaan yang baik. Punya rumah sendiri-sendiri. Pak Man, Mas sudah usia tua gini, saya masih dipercaya bosnya untuk jadi sopir. Saya juga masih punya penghasilan, dan saya masih sehat lahir batin. Jadi, dari omongannya sopirnya om saya itu, saya jadi berpikir, orang yang selevel Pak Man, seorang driver, bisa ngomong hidupnya sukses. Padahal dia hanya seorang sopir. Nah dari situ sejak saat itu saya mulai berpikir, sukses itu apa ya? Sukses itu apa? Itu sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Sebelum saya menikah. Sukses menurut sopir saya itu dia bisa mencukupi diri sendiri, dia bisa senang, dia bisa sehat lahir batin, itu bagi dia sukses. Jadi bisa makan semuanya. Bisa makan semua. Oke, sukses berarti kalau saya ngomong diri saya sendiri, berarti waktu itu saya jadi punya konsep tentang sukses untuk diri saya sendiri. Sukses bagi saya itu adalah keseimbangan. Ketika saya usianya sudah tua tapi masih sehat, anak-anak saya sehat, punya kerjaan sendiri-sendiri. Saya masih rukun sama istri saya, istrinya seperti Pak Man tadi masih rukun sama istri, masih sehat lahir batin. Itu berarti, berarti orang yang hidupnya keseimbang, yang ini ada kekayaan, secukupnya, itu bagi dia itu sukses. Nah kalau ini sukses saya, sukses kami, keseimbangan, apa suksesmu? Jadi masing-masing kita berandai-andai suksesku itu apa toh? Yang menurut aku sukses itu apa? Saya tadi pagi nulis di Facebook, apakah sukses identik dengan bahagia? Nanti yang di Facebook nanti ya. Pernahkah kita bertanya kepada orang yang kita anggap sukses, yang kita anggap berhasil dalam pekerjaan, yang kita anggap sukses dalam pendidikan, yang kita anggap sukses dalam kesehatannya, pernahkah kita tanya, apakah mereka bahagia dengan pencapaiannya?
Apakah mereka bisa senang dengan apa yang sudah mereka capai? Bagi yang sudah berhasil usahanya, menurut kita, ketika kita tanya, pastinya belum sukses. Pasti jawabannya belum. Ya menurut kamu sukses, tapi bagi aku sendiri aku belum. Saya akan cerita dikit tentang seorang pengusaha di Jawa Barat, di Bandung. Dia punya pabrik beberapa dan dia didiagnosa ada sirosis, kanker hati. Penyakit kanker hati. Jadi ketika suatu hari dia ngomong sama salesman-nya, ngobrol-ngobrol sambil makan, itu ngobrol, aku senang jadi kamu daripada aku jadi diriku sendiri. Loh kenapa Pak? Aku punya pabrik, punya macam-macam, umurku tidak lama. Aku kalau boleh nuker hatiku, serosisku sama kamu, pabrikku, Pak, kamu, aku minta hati. Itu orang yang levelnya sudah sampai ke kepemilikan pabrik. Dia rela menukarkan seluruh asetnya hanya untuk sebuah hati yang sehat, hepar yang sehat. Yang tadi pagi saya tulis ini, sukses journey, not a destination. Sukses cannot be explained. Jadi kalau sukses bukan tujuan dan bukan sebuah akhir pencapaian, berarti sukses itu akan terjadi ulang dalam hidup kita. Contohnya seperti begini. Ketika kita melihat orang sukses, ada sukses berarti sehat, hati, kaya gitu kan. Kemarin saya ngomong di Jawa Timur seperti itu. Itu berarti kita sedang mengadopsi sukses orang lain dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Oh, kalau sukses itu berarti sehat, happy, kaya. Itu kita pakai. Kita terapkan dalam kehidupan kita, berarti kita punya tujuan sukses. Sehat, happy, kaya. Padahal sukses is a journey. Sukses itu perjalanan, bukan tujuan. Nah, ketika kita melihat sukses itu bukan tujuan, berarti kita bisa menikmati sukses berulang-ulang. Kalau kita mengadopsi sukses orang lain, berarti kita menjadikan sukses itu tujuan dalam hidup kita. Aku pengen seperti dia, aku pengen sukses seperti dia, berarti aku ingin mencapai ke sana. Itu menjadi tujuan kita. Padahal ketika kita sudah menempatkan sukses sebagai pencapaian dan tujuan, itu berarti kita akan mengejar ke sana, dan ketika itu tidak tercapai, akan membuat kita stres dan depresi, dan menjadikan kita merasa bahwa aku tidak sukses, aku tidak bisa seperti dia, aku berarti gagal. Dengan begitu kita merasa kita tidak akan pernah bisa bersyukur dalam hidup kita. Ketika kita mengadopsi sukses orang lain, oh sukses itu berarti punya rumah, punya kekayaan, bisa bersekolah tinggi, bisa sehat, itu berarti sukses yang kita adopsi. Nah sekarang malam ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau kita pahami dalam kesuksesan hidup bersama Tuhan. Jadi sukses itu berkaitan dengan kepuasan diri, sukses is self-satisfaction, dan hanya kita sendiri yang bisa menjelaskan sukses itu apa. Mungkin sebelum jauh, kami bagikan sukses-sukses kecil di rumah kami, antara relasi saya dengan Vita, apa tuh sukses menurut versi kami? Contoh aja langsung ya, ngomong contoh langsung biar langsung ngerti gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pak Agus ini kalau di rumah makan itu sukanya dilayani. Ya, dia sukanya dilayani. Aku mau makan gitu. Begitu dia ngomong aku mau makan, berarti aku ambil piring, ambil nasi, siap semua di meja, dia datang tinggal makan, selesai tinggal piring di meja, dia langsung balik kemana biasanya? Kamar. Balik ke kamar lah, nonton TV lah. Ya habis makan, pokoknya aku mau makan, selesai tinggal semuanya ditinggal di meja dan saya membereskan. Nah, buat saya itu no problem, itu suatu hal yang normal, istri melayani suami, buat saya itu. Bukan masalah, dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Kita udah 30 tahun menikah ya, 30 tahun, pokoknya 30 tahun lah. Itu hal yang normal buat saya.
Dan bukan jadi masalah. Tapi ada suatu kejadian kecil beberapa bulan ya, di masa-masa stay at home ini. Nah, suatu saat malam-malam anak-anak pergi semua, tinggal kami berdua. Terus Pak Agus bilang, ya aku lapar nih. Iya, aku juga lapar. Kita belum makan apa ya? Bentar, di super mie. Ya dah, kita masak super mie. Saya masak super mie. Sama-sama makan. Terus selesai makan, saya tanya sama Pak Agus, kamu pengen mau teh nggak? Mau teh hangat nggak? Oh mau, dia bilang, aku mau dah. Nah terus kamu langsung ambil piring ya? Kamu buat teh. Aku buat teh, kamu cuci piring ya? Nah terus akhirnya Pak Agus sama-sama kami ke dapur berdua. Dia bawa piring kotor ke dapur, dia cuci. Saya rebus air, siapkan teh. Selesai sama-sama, teh tersaji di meja, terus saya bisa duduk berdampingan berdua, duduk di meja makan, menikmati teh hangat. Nah di situ saya merasa sesuatu yang beda. Terus saya ngomong sama Pak Agus, saya bilang gini, duh, kok aku happy ya, cuma duduk berdua sama kamu, minum teh hangat setelah kita makan bareng. Terus saya bilang, kenapa ya aku bisa happy ya? Oh, ini kuncinya. Biasanya kalau selesai makan, saya rebus air, terus saya siapin teh buat dia, terus saya kembali lagi ke dapur, cuci piring, beres-beres. Nah, saya pengen minum teh, Pak Agus sudah selesai dengan tehnya dia. Akhirnya saya menikmati teh sendiri. Nggak ada ngobrol-ngobrol di meja. Karena udah malam, jadi saya udah siap-siap semua, mau tidur, mau istirahat. Nah, tapi malam itu, karena Pak Agus menolong saya, dia cuci piring, saya bikin teh, kami sama-sama selesai, teh saya bawa ke meja, sama-sama duduk, dan bisa ngobrol. Dari situ saya bilang, enak ya kalau kerja sama-sama ya. Nah, sejak saat itu, sejak malam itu, Pak Agus itu kalau makan, selesai makan, dia bawa piring ke belakang. Cuci sekalian. Dan buat saya itu sukses. Sukses kecil yang bisa saya lakukan, kami bersyukur tanpa harus melewati sesuatu yang berbantah. Jadi dengan kesadaran sendiri, keinginan-keinginan yang pengen saya nikmati, itu bisa terjadi dengan sendirinya. Dengan sendiri ya, tanpa sadar bisa terjadi. Terus satu sukses lagi anak gitu ya. Nah, si Kevin itu kan dia kerja. Terus kadang namanya orang kerja pelanggan diserobot orang lain gitu. Pulang tuh dia ngomel. Marah aku. Pokoknya ngomel lah. Dia sama cucu kayak gitu. Stres aku. Gini. Awalnya saya dengerin dia dulu. Tapi kalau terus-terusan begitu, terus saya bilang gini. Kev, bersyukur, Kev. Pelanggan diambil orang bersyukur. Masa kamu mau dapat terus? Yang namanya orang usaha, orang kerja, itu ya kadang dapat, kadang ya diambil orang lain, ya sudah. Kadang kita kerja ada untung, kita mau untung, kadang kita bisa rugi. Jadi itu dinamika dan itu suatu yang normal. Kevin harus ngomong begini, saya bilang gini, kalau mama ada pelanggan yang diserobot orang, Kevin ngomong, puji Tuhan, berarti Tuhan akan menggantikan sesuatu yang baru buat saya, yang lebih baik lagi. Mungkin itu udah cukup buat saya. Nanti Tuhan pasti gantikan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun saya kasih tahu ke dia gini, suatu saat Kevin kalau ada pelanggan yang Kevin ucap syukur, Tuhan pasti menggantikan yang lebih baik. Ucap syukur, Tuhan pasti menggantikan yang lebih baik. Nah, sampai suatu titik dia pulang, maaf, pelangganku ini ya berhenti diserobot orang. Tapi ini ya Maya, pasti diganti yang lain ya, pasti Tuhan kasih yang baru ya. Saya bilang puji Tuhan. Saya bilang, Kevin naik kelas, berarti kamu sukses. Jadi pola pikir, paradigmanya itu bisa berubah dan itu butuh lama itu untuk mendidik seorang anak. Dan saya bilang ini sukses buat kamu. Iya. Saya bilang sama Kevin juga saat itu, saya cerita tentang pengalaman saya di 2009 bahwa sampai hari ini, sampai pagi ini, saya merapikan tempat tidur. Dulu, Kev, Papa kalau merapikan tempat tidur, itu Papa pengen ucapan terima kasih dari Mama. Waktu itu, ketika saya merapikan, wih, sudah rapi, thank you ya. Selama beberapa hari, minggu, dia terima kasih, tapi lama-lama, itu menjadi habit saya. Ketika saya melihat tempat tidur yang tidak rapi, itu sudah membuat saya tidak nyaman, dan saya rapikan tanpa menunggu ucapan terima kasih dari pasangan. Dan itu sudah mengubah saya, dan saya sampaikan kepada Kevin begini, Kev, kalau mau berubah,
Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, jangan karena orang lain, jangan untuk orang lain, tapi berubahlah untuk dirimu sendiri. Berubahlah untuk diri sendiri, karena itu nanti yang menikmati adalah kamu, gitu kan? Jangan berubah untuk aku berubah, aku melakukan ini biar mama senang, aku melakukan ini biar papa senang. Itu nanti Kevin begitu sudah sampai ke titik jengkel, Kevin tidak akan melakukan. Tapi ketika sudah menjadi habit, tanpa ucapan terima kasih pun itu akan dilakukan. Dan saya pun seperti itu, melakukan mencuci piring. Sekarang saya kalau lihat meja makan berantakan, saya tidak nyaman gitu loh. Saya pengen ikut merapikan, saya ingin ikut mencuci piring. Saya bukan mau sok-sokan saya lakukan itu. Saya mengatakan, menulis quotes begini, jangan membagi tugas rumah tangga itu dengan garis yang tegas. Ini bagianmu, ini bagianku. Aku bagian kerja di kantor, rumah ya urusanmu. Ketika kita melakukan itu, akan terjadi konflik-konflik kecil yang akan kita hadapi setiap hari. Bukan berarti kita melakukan bagian yang biasa dilakukan istri, tapi bagaimana suami terlibat melakukan apa yang selama ini dilakukan istri di rumah. Menemani anak, merapikan tempat tidur, mencuci piring. Itu semua ketika kita mau membantu, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam rumah tangga kita. Sukses is self-satisfaction. Jadi yang bisa puas dengan apa yang sudah terjadi itu istri saya, Vita. Melihat saya sudah melakukan itu tuh bagi dia tuh kepuasan bagi dia. Ini sukses aku. Aku tidak perlu banyak ngomel, aku tidak perlu nyuruh, tapi suamiku sudah seperti ini. Oke, next ya. Sukses level. Sukses level itu seperti ini. Ketika kita kerja, mendapatkan keuntungan, profit, dan kita merasa bahagia, itulah sukses. Yang basic. Ketika kita mencapai sesuatu, ketika kita bisa melakukan sesuatu, katakanlah ini saya kasih contoh keuntungan dalam pekerjaan. Itulah sukses yang basic. Kerja, dapat untung, itu sukses. Senang. Tapi advance level, saat kita merasakan kedamaian, itulah sukses. Ketika kita kerja tapi tidak untung, ada rugi dikit, tapi kita tetap bisa, nggak apa-apa lah. Kemarin aku untungnya besar, ini rugi dikit nggak apa-apa. Masih bisa merasakan damai sejahtera dan tidak ngomel-ngomel seperti anak saya tadi. Kita masih bisa merasakan, pasti Tuhan gantikanlah. Kita tetap ada damai sejahtera, kita ngomong tetap enak, suasana rumah tetap cool. Itulah advance level saat kita merasakan kedamaian dan sukses dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa bersyukur. Itulah level sukses yang lebih tinggi lagi. Nah sekarang kalau kita masuk dalam pernikahan, sukses dalam pernikahan itu seperti apa? Kalau tadi sukses secara umum, standar sukses secara umum. Sekarang kalau dalam pernikahan, di MOU kita sudah punya, setiap pernikahan harus mempunyai visi dan misi. Membangun keluarga, melahirkan generasi mulia, ini di MOU kita punya. Ini visi dan misi pernikahan. Tapi bagaimana membangun keluarga, sehingga kita bisa melahirkan generasi mulia? Kita kembali ke sukses tadi. Apa faktor, apa saja yang berperan dalam kesuksesan atau kegagalan, lebih spesifik dalam pernikahan dan keluarga. Itu karena tidak memiliki visi dan misi untuk keluarga. Saya ingin anak-anak berkeluarga, mendapatkan suami yang takut Tuhan, Tuhan mencukupkan kehidupan jasmaninya, secara finansial juga baik. Itu visi orang tua berdoa untuk anak-anaknya supaya mendapatkan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang secara finansial juga baik, bisa mencukupkan. Itu visi. Tapi kalau pelajar dan mahasiswa, visinya beda lagi. Sukses untuk pelajar dan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Seorang penulis menulis 100 buku sebelum meninggal. Untuk pengantin baru mungkin visinya adalah punya rumah sendiri. Bisa menyenangkan orang tua selagi mereka sehat. Masih tetap sehat di usia tua. Ini kita masing-masing bisa punya visi masing-masing. Untuk menerapkan visi dan misi dan menjadikan hidup kita sukses di hadapan Tuhan.
Oke, sukses keluarga yang sering terabaikan. Ini yang menjadi penekanan malam ini. Cobalah hitung sukses-sukses kecil dalam sehari ini yang sudah kita lewati. Yang paling sering dilupakan adalah ketika kita keluar rumah, bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat, itu adalah sukses. Karena banyak orang yang keluar rumah, naik mobil, kecelakaan, dan tidak pulang ke rumah. Ketika kita bisa pergi bekerja, tidak ada kecelakaan di kantor, tidak ada kerusakan-kerusakan yang membuat kita tertahan di kantor, dan kita bisa pulang kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga dan anak dan istri, itulah sukses yang sering kita abaikan. Ketika kita bisa mencukupkan anak-anak bersekolah di sekolah yang baik, ketika kita bisa memberi makan mereka dengan gizi yang baik, itulah sukses yang harus kita syukuri. Setiap hari. Ketika kita punya pekerjaan yang bisa menunjang hidup kita sampai kita bisa bertegak sampai hari ini, mencukupkan seluruh anggota keluarga, itulah sukses. Yang seringkali kita lupa, banyak orang yang tidak bekerja. Bukan cuma keberhasilan. Ketika kita bisa menghadapi pergumulan, masalah keuangan, masalah-masalah kesehatan, berdua bersama pasangan, dan kita masih bisa mengucap syukur di dalam kondisi seperti itu, itulah sukses di hadapan Tuhan. Dan banyak lagi sukses-sukses kecil yang sering terabaikan di dalam hidup kita. Sukses di Alkitab. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia bisa lolos dari godaan istri Potifar, itulah sukses bagi Yusuf. Ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, itulah sukses bagi Daud. Mazmur 1 ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kita bisa hidup dalam keseharian, dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan mencukupkan hidup kita hari lepas hari. Saya selalu mengingatkan anak-anak dan teman-teman kalau mereka mulai takut dengan keadaan hidupnya, takut dengan finansialnya. Coba kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini. Bukan berikanlah kami makanan untuk seminggu ini. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk bersyukur setiap hari. Ketika bangsa Israel diberi mana, orang-orang yang menyimpan untuk besok semua busuk. Ini memang ekstrim kalau kita ngikutin seperti ini. Tapi ini Tuhan yang ajarkan. Maksudnya apa Tuhan? Bersyukurlah dengan apa yang kau nikmati hari ini. Bersyukurlah dengan apa yang bisa kau rasakan hari ini. Jangan berpikir esok. Karena itu akan mengganggu hidupmu hari ini. Saya selalu ngomong begini, kita boleh belajar dari the past, dari masa lalu, untuk kita terapkan di hari ini. Di hari ini, kita belajar menempatkan strategi-strategi untuk masa depan bagi anak-anak kita. Seperti yang dikatakan kita tadi. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak membatasi kerjaanku di sini, kerjaanmu di sini. Setiap orang, masa saya, masa papa saya, mungkin kalau makan seperti tadi, karena saya niru papa saya, duduk di meja makan, mama saya menyiapkan. Saya adopsi itu. Kebiasaan-kebiasaan itu saya adopsi tanpa sadar. Tapi ketika sampai ke anak saya, ke anak laki saya, istri saya ngomong, kita ngomong, Kevin, zaman papa sama zaman Kevin udah berbeda. Tidak ada lagi duduk di meja makan disiapin. Harus berupaya sendiri. Harus berusaha sendiri dan selesai bawa pikiran kotor ke dapur. Cuci. Nanti zaman Kevin menikah, masa-masa seperti ini sudah tidak ada lagi. Harus kerjasama, tidak ada pembatasan dengan garis yang tegas. Saya mengatakan demikian, saya belajar dari the past saya, masa lalu saya.
Saya melihat papa mama saya, dan saya aplikasikan di masa sekarang. Ternyata kalau saya tidak berubah, itu akan menurun ke anak saya. Di present momen hari ini, saya harus berubah untuk mewariskan sesuatu yang berharga bagi anak-anak kami, terutama anak laki. Saya harus belajar, saya harus berubah untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk istri. Saya berubah untuk diri saya sendiri. Ketika saya berubah, anak saya melihat. Robert Fulghum dalam quotes-nya dia menulis begini. Jangan takut ketika anak-anakmu tidak mendengarkan kamu, tapi takutlah ketika anak-anak memdengarkan. Nah, itu yang menjadi menggaung, mengiang dalam pikiran saya. Jangan takut ketika anak-anak tidak mendengarkan kamu, tapi takutlah ketika anak-anak memperhatikan kamu. Itu yang harus kita, strategi-strategi yang harus kita siapkan sekarang untuk the future bagi anak-anak. Kita harus punya strategi-strategi bagaimana membekali anak-anak untuk menjalani hidup dan bisa melahirkan generasi mulia seperti apa yang menjadi visi misi kita. Saat ini kita punya visi misi, membangun keluarga dan melahirkan generasi mulia. Tapi ketika kita tidak mempunyai strategi-strategi yang kita persiapkan untuk anak-anak kita ke depan, kita tidak akan melahirkan generasi mulia. Generasinya seperti kita semua nanti. Kita harus punya strategi untuk membekali mereka. Saya akan tutup di Mazmur 128. Saya senang ayat ini karena ini adalah doa untuk kami, untuk keluarga kami. Saat itu ada KKR dan ketika kami ditumpang tangan, yang ngomong, Jerusalem blessings for you. Saya nggak tahu Jerusalem blessing untuk saya itu apa. Akhirnya saya suruh buka Mazmur 21. Sebagai sumber segala sesuatu, sumber berkat, sumber kebenaran, sumber pengetahuan, sumber pengajaran. Ayat 1 mengatakan, diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau di ayat 1, setiap orang takut akan Tuhan. Tapi lebih spesifik lagi di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi semua bersumber dari laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika laki-laki takut akan Tuhan, generasi di bawah kita akan ada dalam penyertaan Tuhan. Strategi yang kita terapkan sekarang, apa yang kita pelajari sekarang, itu akan turun ke anak-anak kita. Mereka akan belajar dari apa yang salah dari kami, tapi mereka akan membawa apa yang benar dari kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Semoga ini menjadi bekal bagi setiap kita. Sekarang, sebelum kita lanjutkan, saya ingin 1-2 orang membagikan apa sukses versimu. Bukan sukses versi orang lain, tapi sukses versi masing-masing keluarga. Oke. Ya. Pak Heri sudah unmute. Yusuf. Ya. Gimana? Sukses menurut Pak Yusuf sama Bu Maria setelah mendengar sharing malam ini. Bukan versi orang lain, versinya Pak Yusuf sama Bu Maria. Kalau menurut saya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jodoh-jodoh. Ya, saya kira 2 jam lah. Kalau saya memang yang namanya 2 menjadi 1 itu tidak ada bagian-bagian. Kalau itu saya terapkan dari dulu. Dan kebahagiaan suami istri, kebahagiaan kita. Nggak ada saya bahagia, istri sedih, istri bahagia, saya sedih. Kalau masalah sukses, ya menurut saya dulu saya pandang orang sebelah mata. Tapi saya tetap berfokus sama Tuhan.
Dan saya rasakan sukses saya sekarang, saya orang bisa melihat, bukan saya yang berkhotbah atau orang saya woro-woro ngomong, enggak, tapi orang bisa melihat saya sendiri. Contoh kecil, tetangga saya. Dulu saya dipandang sebelah mata, rumah jelek, mau ambruk. Tapi saya nggak berkecil hati, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan sukses saya, yang penting saya mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan itu. Saya sukses. Pertama, takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, kalau imam takut akan Tuhan, itu istri anak diberkati. Amin. Seperti sekarang, saya dari hati saya, sukses saya punya anak 2, ya kan. Dulu nggak kepikir bisa kuliah, karena saya siapa sih? Saya cuma salesman, ya kan. Istri saya cuma, Ucup toh. ya, Saya Ucup. Saya Yusuf Heri Santoso, YS, yakin hidup sukses. Istri saya cuma penjahit kecil-kecilan lah. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya didik anak saya, kamu pokoknya takut akan Tuhan. 1. Kedua, kamu dihina orang, jangan membalas. Pembalasan hendaknya Tuhan. Lu bener. Dia belajar. Itu saya tidak leskan. Tapi puji Tuhan, setiap berangkat sekolah, saya tumpang tangan. Anak saya 2. Bagian saya, doa. Yang memberi kepintaran bukan saya, tapi Tuhan. Amin. Sampai kuliah, sampai selesai, punya suami, puji Tuhan, suaminya takut akan Tuhan. Tuhan, orang nggak nyangka Yusuf gini punya cucu 3, ya kan? Itu menurut saya sukses. Saya kadang berdoa sama istri saya berdua, saya menangis. Saya itu siapa? Yang seperti dibawakan Pak Freddy di Jawa Timur, di yang vilanya Pak Ferry itu. Yusuf itu siapa? Yusuf adalah orang biasa. Tapi yang luar biasa Tuhan Yesus. Itu versi saya sukses. Jadi puji Tuhan. Seperti sekarang pandemi, saya sakit, saya tidak takut. Semua di tangan Tuhan. Gitu. Itu mungkin dari saya. Oke. Maria mau nambahkan? Ya, tadi nambahin sedikit aja. Kalau sukses menurut saya itu ya tadi itu sudah disinggung sama saya melihat anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, sampai sekarang menikah juga dapat suami juga yang maksudnya lumayan lah. Nah, di situ saya tuh kadang sharing gitu ya. Nah ya kita tuh nggak nyangka ya kalau anak-anak kita sekarang bisa punya suami, rumah sendiri. Kita tuh semua itu karena anugerah Tuhan gitu loh. Itu yang menurut saya sukses menurut saya seperti itu sih. Jadi melihat anak-anak sudah menikah, punya anak, saya punya cucu itu saya sudah merasa itu ukuran seperti itu gitu. Setuju Bu Maria. Bahwa sukses itu bukan adopsi, bukan kita niru orang lain, tapi bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, bagaimana kita menikmati sukses kita, tidak bisa diukur dengan orang lain. Terima kasih. Ibu, tambah. Sedikit. Saya terapkan ke anak-anak saya dulu, jujur, saksinya Tuhan sama istri saya. Anak-anak saya ngomong, kamu cari suami, yang penting pertama takut akan Tuhan. Nanti soal kekayaan itu bonus. Jangan kamu, kan ada orang tua yang anaknya harus cari orang kaya. Saya enggak. Saya tak doktrin itu, pokoknya pertama takut akan Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, itu keluargamu pasti diberkati. Tapi kemurahan mengikuti orang benar. Ya, tapi puji Tuhan, semua itu jalannya Tuhan. Orang ngomong gini, wah enak Pak Yusuf, bisanya sugih-sugih, puji Tuhan. Besan saya sugih, itu kan besan saya. Saya kan tetap Yusuf Maria. Yang itu kan anak-anak saya. Kalau saya ya tetap berjuang terus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Oke, thank you Pak Yusuf. Ada yang mau nambahkan? Sukses-sukses kecil yang selama ini terabaikan, mungkin bisa sharing, bisa kesaksian.
Saya mengucap syukur untuk Pak Yusuf dan Maria yang membagikan sukses mereka. Sukses mereka ketika bisa mengajarkan anak, bisa mengajak anak untuk takut Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya akan sedikit sharing ke masa kecil anak-anak kami. Kami itu biasa kalau saya pergi sama istri, anak-anak, hati-hati ya Pak, Tuhan memberkati. Cuman kalimat itu, hati-hati ya Pak, Tuhan memberkati, itu sejak anak-anak bisa ngomong sampai hari ini. Dan saat suatu hari ada tetangga saya yang datang ke rumah, saya mau pergi, istri saya yang nemenin ngobrol, saya pamit ke anak-anak, hati-hati ya Pak, Tuhan memberkati. Tetangga saya itu sampai terkejut, hah, anak-anak kok bisa gitu ya? Ngajarinnya gimana itu? Nah, menurut saya, itu sesuatu yang simple, sepele. Saya tidak melihat itu suatu kesuksesan. Tapi ketika tetangga saya ngomong demikian, oh berarti aku berhasil mengajarkan kepada anak-anak untuk memberkati orang, memberkati papanya yang mau pergi. Nah, itu sukses kecil. Kalau dikasih makan, terima kasih. Kalau diajak jalan-jalan tuh mereka cepet-cepetan, terima kasih ya Mas sudah diajak jalan. Terima kasih ya Mas sudah makan, diajak makan. Jadi itu seperti itu. Saya sharingkan dikit teman saya begini. Dia ada jeda kehilangan momen bersama anak-anak selama 3 tahun. Terus suatu hari dia sudah mulai belajar untuk membangun friendship dengan anaknya. Dia kalau keluar membawakan makanan, sate atau apa untuk anaknya di meja makan. Anaknya tanpa basa-basi langsung buka satenya, makan sate itu. Dan si papa ini jengkel ngomong sama istrinya. Kamu ngajarin gitu loh, kalau anak lagi ada makan di meja makan itu ngomong terima kasih kayak apa sama siapa yang bawa, sampaikan terima kasih, itu aturan gitu. Istrinya ngomong apa? Itu sudah tugas papa ngasih makan, menyediakan makanan di meja makan, kamu kok gila hormat gitu sih? Nah. Berantem. Jadi malah berantem gara-gara itu. Jadi itu pola yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itulah merupakan sukses-sukses kecil yang perlu kita bangun dalam keluarga kita. Oke, ada satu lagi, ini sampai jam berapa ya? Satu lagi. Terus, Bapak, terus. Pak, siapa? Pak Joko? Bu Siska? Ya, kami ngobrol sambil mendengarkan yang tadi disampaikan Pak Agus, Bu Vita. Sukses menurut kami adalah nilai-nilai kehidupan yang kami ajarkan dari Tuhan kepada anak-anak itu telah dilakukan kepada mereka dan menjadi gaya hidup mereka. Salah satunya adalah kejujuran, keterbukaan, memberi, ya, itu telah mereka lakukan dan menjadi gaya hidup mereka, itu membuat kami sangat bahagia. Salah satu contoh misalkan begini, ketika anak saya melihat ketika kami pergi di jalan misalnya ya, bepergian, lalu kemudian kami berhenti di satu tempat, lalu kemudian anak saya melihat ada orang yang apa namanya, kok itu anak saya udah langsung ngeluarin dompet, ngambil uangnya, lalu datang dan temuin orang itu dan langsung memberi. Berapapun mereka itu bisa memberikan itu tanpa tiba-tiba kami tahu-tahu, gitu. Bahkan hal itu pun di usia 4 tahun ini pun sudah melakukannya. Jadi kayak ucapan terima kasih sudah diberi misalkan. Bahkan juga hati-hati misalkan. Kalau misalnya kami ya dari tempatnya cucu gitu ya, main gitu ya. Kami pulang, cucu dia bilang hati-hati ya Opa, hati-hati ya Oma. Terima kasih misalnya seperti itu. Itu buat kami itu sukses. Itu kebahagiaan yang menurut saya nggak bisa dibeli, dan itu benar-benar sebuah kebahagiaan yang aduh, itu nggak bisa digambarin lah. Itu sih yang kami sampaikan. Mungkin istri saya kalau menanggapi, silakan.
Oh enggak, karena mainan sama cucu. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kita bisa menularkan apa yang kita yakini, itu adalah kesuksesan bagi setiap keluarga. Oke, yang lain ataupun mau ditutup, kita akan berdoa. Cukup atau satu lagi, Freddy? Satu lagi boleh Pak, silakan. Satu lagi, siapa yang mau berbagi kesaksian, kesuksesan? Sukses nggak ngompol. Ya, kami akan bagikan sedikit sukses kecil yang kami alami ketika cucu kami di training untuk tidak pakai pampers. Cuman mengikuti dari jauh, mamanya training. Dalam waktu seminggu, dia sudah bisa tidak ngompol, dan kalau mau kencing, dia sudah nyari cing, gitu kan. Cing, 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 itu dia sudah nyari siapa yang, dia bukan nyari siapa yang nganggur, tapi nyari siapa yang paling sibuk. Jadi kalau cucu saya mau kencing itu bukan saya lagi duduk, itu nggak dicari, tapi orang yang lagi sibuk nggak perhatian sama dia, itu didatengin cing, 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 terus langsung dia minta gendong, suruh ngantar ke kamar mandi. Jadi itu menurut saya juga sukses kecil yang perlu disyukuri. Dalam waktu seminggu dia bisa tidak ngompol, dan malam pun nggak ngompol. Pagi jam 5 baru ngelilir dia bangun kencing, gitu kan. Nah, malam ini kami mengajarkan bagaimana kita menikmati sukses-sukses kecil dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mengucap syukur setiap saat. Itu yang penting. Ketika kita bisa melihat sukses-sukses kecil di dalam setiap aktivitas kita, terutama pagi berangkat, pulang selamat, itu adalah sukses yang Tuhan berikan setiap hari buat kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Satu lagi yang bisa berbagi? Kowi sudah tunduk-tunduk. Oke. Kalau nggak ada, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, kami ucap syukur untuk malam ini, kami ucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati sukacita bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami bagikan malam ini boleh menjadi rema bagi kami, menjadi alarm bagi kami bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah mendampingi kami, mendampingi setiap kami dengan sukses-sukses kecil dalam keseharian kami. Ampuni kami jika kami lupa mengucap syukur Tuhan. Kami sulit untuk mengucap syukur, kami sulit untuk bersyukur karena lupa bahwa Tuhan sudah membimbing kami dengan sukses-sukses kecil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan kami lakukan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk anak-anak. Ucap syukur untuk pekerjaan. Ucap syukur untuk kesehatan kami. Itu adalah sukses-sukses yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami tetap bisa bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Satu hal yang kami minta Tuhan, bahwa kami lebih dekat ke hati-Mu Tuhan. Ya, kami hanya melekat kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Buat kami boleh mendengar apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga jalan hidup kami, pikiran kami, hati kami terus terpaut erat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan. Amin.